Nanti output subwoofer sana inputnya mengambil di equalizer channel 1 ini, subnya ya ikut channel 1, kemudian dikirim ke subwoofer buat subwoofer ya. Olah lewat grafik ini ya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Bukul Audio, tempatnya sharing dan berbagi ya. Oke, di kesempatan kali ini akan saya jelaskan untuk peroutingan subwoofer sama top ya, tetap ya. Tapi nanti inputan subwoofernya bisa diatur lewat equalizer ya, tanpa membongkar equalizer DPI 215 ini ya. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu supaya jelas ya. Nanti output subwoofer sana inputnya mengambil di equalizer channel 1 ini, dan top ikut channel 2 ini ya, subnya ya ikut channel 1, kemudian dikirim ke subwoofer, lalu output subwoofer ke power amplifier, equalizer ini langsung ke power amplifier ya. Oke, saya tunjukkan caranya karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Equalizer ini pengambilan input subwoofer ikut equalizer bagian input balan ini ya, di dalamnya sudah tersambung seperti itu ya. Tapi di video kali ini bagaimana caranya input subwoofer ikut equalizer. Oke, saya jelaskan dengan skip dulu untuk videonya. Saya routing dulu ya supaya teman-teman bisa menggunakannya yang hobi-hobi saja ya. Kalau nggak hobi jangan diutek-utek ya, lebih baik dibunyikan saja. Ini khusus teman-teman buat rumahan saja atau emperan yang hobi, benar-benar hobi dengan audio ya. Karena orang hobi itu tidak cukup dengan pokok bunyi dengan satu alat saja, pokoknya sering eksperimen, sering gonta-ganti ya, jenenge wong hobi ya. Oke, langsung saja kita ke bagian belakang, kita routing ya. Jangan di skip dulu, kalau di skip pasti nanti salah paham ya. Oke, langsung saya menggunakan mixer seperti biasa, sangat sederhana, sebagai contoh saja ya. Saya mengambil bagian output mixer cuma satu saja ya, cuma satu kabel saja di channel L saja, R saja. Ini saya masukkan di bagian channel 1 input seperti ini ya, dari output mixer ke channel 1. Oke, kemudian ini ada female dan male Canon XLR juga saya hubungkan ke output channel 1, bisa dilihat ya video ini. Oke, channel 1 output, dan kemudian saya hubungkan ke channel 2 seperti ini ya. Oke, bisa dilihat ini dari mixer, outputnya channel R, output mixer satu saja, masuk ke channel 1 equalizer ini, channel 1 ini ya, dan output equalizer masuk ke channel 2 equalizer juga seperti ini ya, output lalu masuk ke input equalizer lagi ya. Oke, dan kemudian ini dari power, saya menggunakan power 2 channel saja karena di sini saya tutorialkan buat subwoofer sama top saja ya. Ini topnya bisa dilihat saya tancapkan di channel 2 ya, topnya saya tancapkan di channel 2 equalizer ya. Dan ini dari power subwoofer, ini subwoofernya. Oke, dari power saya ikutkan di channel subwoofer ya. Oke, saya jelaskan sekali lagi, input dari mixer, output equalizer channel 1, outputnya masuk ke input channel 2 lagi, dan channel 2 outputnya buat top, dan ini buat subwoofer ya. Untuk teman-teman yang takut konslet penghubungan seperti ini, jangan dicoba ya. Oke, karena selama input sama output dihubungkan itu tidak masalah ya. Input sama input juga tidak masalah ya, di jumper ya, seperti di video kebanyakannya. Oke, saya jelaskan untuk knob subwoofer ya. Di sini gainnya saya full ya, gainnya saya full,
Untuk frekuensinya saya buat 70 ya. Saya ulangi sekali lagi. Untuk gainnya saya full, knob gainnya saya buat 70 Hz ya. Oke. Kurang lebih seperti ini ya, kita coba ya. Oke, bisa dilihat sekali lagi agar tidak salah paham atau gagal paham di video kali ini. Dari mixer channel 1 bisa dilihat, mixer channel 1 dari output mixer ke channel 1, outputnya dihubungkan ke output channel 1 dihubungkan ke input channel 2, lalu output equalizer channel 2 buat top, dan channel subwoofer ikut fitur di belakang sana ya. Oke. Mungkin teman-teman yang pernah menggunakan cara seperti ini silahkan komen di kolom komentar ya. Saya jangan ditertawakan ya, karena saya juga menggunakan fitur seperti ini ya. Oke teman-teman, saya bunyikan dulu untuk subwoofer ya. Saya bunyikan untuk subwoofernya dulu. Ini powernya saya buka. Jam 10 saja pokok bunyi ya, sebagai contoh ya. Ini saya flat dulu. Oke, saya bunyikan. Ini sudah bunyi ya. Bisa didengar ya, subwoofer ini bunyi subwoofer saya. Saya kecilkan, saya besarkan ya. Saya posting di sini ya. Saya posting. Wow, orek. Oke, saya kecilkan lagi supaya tidak ada hoax. Oke, bisa didengarkan pengaruh apa tidak di grafiknya ya. Oke, saya ulangi lagi. Oke, saya kecilkan, didengar dulu perbedaannya ya. Saya ulangi sekali lagi, karena inputan subwoofer digabung output channel 1 equalizer ini ya. Karena sudah terhubung channel 1 ini ya, karena di belakang tadi penyerian kabel penghubungnya ya. Oke, saya buktikan di video kali ini ya. Coba saya atur, saya setting untuk menggunakan 2W ya. Ini buat subwoofer, ini buat top ya. Topnya tetap saja settingannya di cut seperti ini, seperti di video kemarin atau di video sebelumnya ya, agar aman untuk topnya ya. Karena equalizer ini sudah seri ya, output equalizer channel 1 dikirim ke equalizer channel 2, sehingga apabila nanti di sini ada postingan terlalu banyak, topnya tidak terlalu ngebas. Makanya ini main low cut, ini di cut seperti ini dikurangi sedikit 100 agar tidak terlalu ngebas ya. Ini ekstrim ya, karena inputan equalizer channel 2 ini mendapat dorongan daripada output equalizer channel 1 ini ya, karena pengambilannya secara seri tadi di kabel penghubung untuk mengirimkan signal input agar berbunyi atau bergandeng dengan channel 1 ini ya, agar fungsi ya. Oke, saya besarkan ya subwoofernya di channel 1 ini ya, bisa didengar. Saya posting, saya besarkan. Oke, lampunya dan suaranya bisa didengarkan perbedaannya. Oke, saya kecilkan. Kemudian ada yang bertanya, Bang, apakah tidak berbahaya seperti itu? Oke, saya jelaskan sekali lagi ya. Selama output sama input meskipun satu rangkaian eksternal ada di dalam seperti ini, di crossover maupun equalizer itu aman-aman saja ya. Soalnya di dalam rangkaian juga itu banyak sekali, antara preamp 1 preamp 2 dihubungkan in ke output itu banyak di dalamnya ya. Oke, saya besarkan untuk subwoofernya yang menggunakan fitur rangkaian equalizer DPX 215 sub ini, menggunakan yang di belakangnya. Ini saya besarkan ya. Oke, bisa didengarkan.
Saya bunyikan topnya, powernya saya buka. Oke, topnya separuh saja ya. Ini top, ini subwoofer ya. Jadi topnya equalizernya ini inputnya mengambil di output ini ya. Ini jangan di-cut ya buat subwoofer ya. Betul suaranya middle-nya hilang dan lebih jernih ya. Tapi ini dikirimkan lagi ke channel 2 equalizer ini, nanti bisa mendem, high-nya tidak keluar ya. Karena ini sudah terhubung secara seri ya, antara channel 1 dan channel 2 sudah terhubung secara seri ya. Ini buat flat saja, middle-nya seperti ini. Kita bermain di subwoofernya saja ya. Untuk mengolah subwoofernya bisa di grafik ini mulai 200 sampai 20 Hz dia. Oke, sini sampai sini kita bisa memainkan bunyi subwoofer sesuai selera kita ya, tanpa merubah bagian belakang frekuensi di belakang ini ya, subwoofer yang ada di belakang ya. Kita bisa mengolahnya di sini ya. Oke, bisa didengarkan sekali lagi. Mati subwoofernya, mati, hidup, mati. Kalau gini mati ya, bisa didengarkan. Saya buktikan di video kali ini ya, benar-benar hidup subwoofernya, atau bisa diolah lewat grafik ini ya. Oke, dengan cara seperti ini suara subwoofer dorongannya lebih kenceng ya, dengan cara seperti ini ya, karena subwoofer didorong lagi sama grafik equalizer channel 1 ini ya. Karena saya posting di sini 40 63 160 Hz ini saya cut agar tidak terlalu atos atau terlalu gebrok ya. Saya cut seperti ini. Frekuensi subwoofer sana saya buat 70 Hz. Karena karakter dari equalizer 215 sub ini, fitur subwoofernya yang ada di belakang agak sedikit kurang rendah ya menurut saya ya. Kurang rendah atau sedikit atos ya kalau menurut saya. Karena di sini saya dorong lagi memakai equalizer di channel 1 tanpa membongkar ya. Oke. Cuma kelemahannya di sini, fitur di full ring channel 1 ini tidak bisa digunakan lagi ya, karena sudah digunakan untuk mengirim ke subwoofer atau mengirim channel 2 ini ya. Otomatis nanti outputnya menjadi mono. Pengambilannya mixernya cuma satu saja ya, satu channel ya, bisa dilihat. Teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini, bisa menggunakan stereo dengan syarat menggunakan 2 equalizer DPX 215 sub ini ya, tidak bisa menggunakan satu kalau ingin stereo ya. Di video kali ini saya contohkan cuma satu output dari mixer, pemasangannya secara mono ya. Ini buat subwoofer atau pengiriman ke channel 2 secara seri, lalu dibagi ke subwoofer ya. Oke, ini lokanya jangan ditekan ya, supaya bisa lebih rendah untuk dikirim ke subwoofer. Dan apabila terlalu rendah ya silakan di-cut seperti ini ya. Semuanya tergantung kebutuhan, tergantung jenis power maupun loudspeaker teman-temannya. Ini tidak harus cut maupun tidak ya. Oke, tergantung kebutuhan teman-teman. Oke, mungkin sudah jelas apa yang saya jelaskan di video kali ini menggunakan rangkaian subwoofer internal di equalizer DPX 15 ini dengan bantuan grafik ya, karena bawaannya tidak bisa ikut grafik ya. Bawaannya sendiri, pengambilan input subwoofer ikut di bagian input preamp balan
input perimbalan input ini ya, di outputnya yang mengambil di sini ya. Di sini di video kali ini ikut di channel 1 ya. Oke, saya bunyikan sekali lagi ya. Suaranya mantap lor. Oke, saya jelaskan sekali lagi ya. Apabila kita menginjilkan gain di channel 1 ini, otomatis suara subwoofer dan suara top ikut mengecil secara bersamaan ya. Oke, saya coba ya. Oke, ini sudah kecil, suara top maupun subwoofer jadi satu di gain channel 1 ini ya. Saya besarkan ya. Oke, besar secara bersamaan ya. Oke, seperti itu kurang lebih untuk videonya. Oke, bisa didengarkan kecil ya, secara bareng ya. Ini bisa dikecilkan secara bersamaan, tapi ini bisa diatur secara sendiri-sendiri ya. Ini buat full ring, keluaran full ring, dan subwoofernya sendiri ada di bagian belakang sana, bisa dikecilkan secara independen ya, secara sendiri-sendiri masing-masing bisa dikecilkan ya. Ini bisa, di sana juga bisa untuk subwoofernya, tapi di gain ini dikecilkan secara bersamaan ya. Oke, penjelasannya seperti ini. Subwoofer ikut grafik. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman untuk penghobi yang ada di rumah maupun emperan sudah bisa mengikuti dengan cara ini. Kalau suka ya, kalau nggak suka ya dilihat saja, nggak apa-apa. Saya nggak pernah memaksa orang. Oke, ini sekedar sharing dan berbagi saja buat teman-teman yang ada di rumah maupun dimanapun berada ya. Oke, mungkin bisa bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya ya, penggemar audio Jos. Salam sukses, semoga kalian banyak rezeki dan sehat selalu. Oke, terima kasih.